Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Kita dibersamai gitu selama mungkin sekitar 40 menit ke depan sama Teh Dita di Saropa. Jadi beliau dulu adalah teman sekamar aku waktu di asrama beasiswa Rumah Kepemimpinan. Ya, ya pokoknya banyak hal gitu yang kita ketahui bersama gitu. Terus dengan berbagai karirnya gitu kan, Teteh melejit sampai sedemikian yang aku berharap bisa ilmu-ilmunya bisa dikasih ke kita nih pada malam hari ini. Terus ini Teh jadi pesertanya kayak yang aku udah bilang ke Teteh ini adalah sebenarnya wajib buat tim trainer. Jumlahnya 14 orang, tapi ada 2 orang yang konfirmasi nggak bisa. 3 telat. Terus sisanya adalah pengurus dari Rumah Cendekia Boyolali dari berbagai tim, baik itu tim kolaborasi atau humas, terus administrasi, SDM, selayaknya organisasi pada umumnya lah kayak gitu. Nah, sebelumnya aku akan share dulu CV-nya Teteh. Di sini aku izin ya Teh. Nah, teman-temannya adalah Siti, Teteh, Dita, Nisro. Aku manggilnya Teteh, teman-teman silakan boleh panggil Mbak, boleh panggil Kak, terserah. Jadi ini CV beliau, nggak perlu aku bacain satu persatu ya, karena banyak banget. Yang intinya karir beliau aku mengikuti sejak di Sampurna Sales Leader nih. Di mana sih Teh waktu itu, Palembang atau mana ya Teh ya? Aku setahun di Padang, setahun di Pekanbaru. Setahun di Padang, setahun di Pekanbaru dengan berbagai kayak kalau aku denger gitu ya kalau samanya Teteh berbagi pengalamannya di dunia karir itu tuh kayak dunia industri kayak gini ya gitu. Yang pastinya insight baru banget lah setelah sekarang aku kerja di birokrasi itu cukup berbeda lah gitu. Nah terus sampai akhirnya sekarang Teteh ada di Astra nyusul. Jadi sekarang Teteh juga ikut ke Jabodetabek gitu kan bersamai. Nih di sini juga ada yang Jakarta, ada Bayu, ada Mas Farhan, gitu juga lagi di Jakarta. Oh ya, Ya, jadi Hanif. sebar gitu juga. Tapi Hanif lagi kurang enak badan, kita doain bareng-barengnya semoga lekas sembuh buat Hanif. Gitu. Jadi sekarang Teteh di MT-nya Astra International. Nanti lebih jauh Teteh bisa kenalan sendiri. Yaudah Teh, aku kasih 30 menit ke depan buat Teteh. Silahkan Teteh. Oke, terima kasih ya Ara sebelumnya teman-teman di sini atas waktu dan kesempatannya. Aku sebenarnya ya masih biasa-biasa aja. Cuman aku bersyukur banget punya teman yang luar biasa seperti Ara. Ibu pejabat dari dulu, Ara ini juga ya inspirasi aku lah, karena dia juga orang yang luar biasa. Dan hari ini sebetulnya lebih ke silaturahmi ya, sharing-sharing apa yang bisa di-sharing, tapi intinya sih sama-sama belajar gitu. Nah, mungkin aku di sini materi nggak gitu banyak, tetapi mungkin hal-hal yang cukup fundamental, karena sebelumnya aku juga udah di-brief sama Ara, ini berkaitan dengan rencana Rumah Cendekia Boyolali yang mau bikin semacam bisnis backup-nya untuk RCB ini ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, ya mungkin nanti beberapa hal basic yang sebenarnya baik di sebuah bisnis yang besar maupun bisnis yang baru memulai, itu penting, nah itu yang akan aku sharing di sini gitu. Nah, memang secara background aku dari psikologi UGM, tetapi yang namanya background belajar ya, sebetulnya kan itu hanya membentuk sebuah pola aja, tetapi aplikasinya setelah pasca kampus kita bisa belajar banyak hal gitu. Nah, termasuk teman-teman juga nanti di sini mungkin ada yang mahasiswa, nanti misalnya ternyata hari ini yang lagi dijalanin nggak sesuai dengan plan awal, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita kemauan untuk belajar, karena trainer juga intinya seperti itu. Kita mau belajar tanpa harus mengetahui atau concern terhadap background kita apa gitu ya. Nggak masalah siapapun untuk bertrainer itu bisa gitu. Nah, mungkin tetapi di sini yang mau aku tekankan, baik di bisnis yang besar maupun yang baru memulai itu sama. Nah, nanti aku bakal sharing beberapa slide di sini yang menjadi poin-poin krusialnya ya, untuk berbisnis atau berwirausaha ya. Aku izin share screen ya, Ra. Silakan Teh.
Oke, mungkin ini udah muncul ya di teman-teman ya. Sudah. Oke. Nah, ini untuk kelas planner kita pada malam ini ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Mungkin sebelumnya nih aku mau tanya dulu deh sama teman-teman, bisa sharing nanti di chat output apa yang diharapkan dari kelas ini. Coba pengen tahu dulu dong teman-teman. Sini ada siapa aja nih? Ada Aulia, ada Rizal, ada Bayu, ada Mala, ada Tika. Berarti ini teman-teman di rumah masing-masing ya, Ra? Iya, Tete. Ada yang mungkin lagi di kampusnya mungkin ya, kalau sebelumnya. Tapi kebanyakan kayaknya tadi aku tanya di Boyolali. Ayo, ada yang mau share kira-kira apa aja insight yang baru? Oke, new insight. Terus ada lagi nggak yang mau sharing kira-kira outputnya apa aja sih yang diharapkan dari kelas sekarang? Mendapatkan tips membangun mental menjadi wirausaha. Oke. Ada lagi? Mungkin Prita Veronica. Berani memulai wirausaha oleh Mala. Oke, jadi intinya sebenarnya yang diharapkan dari teman-teman di sini ya, aku ambil dari beberapa pernyataan tadi, sesuatu yang berkaitan dengan wirausaha. Jadi memang kalau untuk sebuah bisnis ya, teman-teman, wirausaha itu ketika memulai, apa yang perlu dikembangkan, apa yang diperlukan. Pertama itu overview, gambaran besar dulu. Gambaran besar dari usaha ini, rencana jangka pendeknya apa, jangka panjangnya seperti apa, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap bisnis ini. Kedua, mulai concern di produk yang akan dijual. Tentukan standar kualitasnya, kemudian nanti di dalamnya lebih detail lagi mengenai supplier, kemudian biaya produksi, dan lain-lain gitu ya. Ketiga, terkait dengan keuangan, ini yang paling penting juga ya, mulai dari modal awal, kemudian menghitung margin, disesuaikan dengan target untuk setiap unitnya itu berapa, ngambil marginnya, sampai akhirnya yang paling terakhir itu di pemasaran atau marketing. Kepada siapa sih produk ini mau kita jual, orang yang seperti apa, karakteristiknya bagaimana, gimana cara mendapetin mereka, gimana cara mereka beli produk kita. Nah, itu akan lebih banyak lagi, karena terkait dengan pemasaran, kita kan ngadepin orang ya, orang beda-beda, orang banyak jenisnya, tapi gimana supaya produk kita ini sesuai dengan segmentasi dan menguntungkan gitu. Nah, pertama teman-teman nih kan kalau nggak salah infonya dari Ara kayak di Timpreneur ini udah ada 14 orang ya. Betul. Nah, dari 14 orang ini perlu di breakdown lagi nih. Siapa-siapa aja yang itu akan masuk ke bagian produk, siapa aja yang nanti akan concern di keuangan, siapa aja yang nanti bakal fokus di pemasaran. Nah, itu harus ada orang-orang yang spesifik bertanggung jawab terhadap setiap detailnya, supaya pembagian tugasnya itu clear, siapa yang bertanggung jawab. Misalnya di bagian produk juga macam-macam. Ada yang harus ngurusin supplier, ada yang harus ngurusin desain si produk. Nah, ini harus spesifik, ya, supaya tidak terjadi overlap atau misalnya apa ya istilahnya ya overlap sih, lebih overlap dari tanggung jawab itu gitu. Kemudian untuk keuangan juga nanti lebih fokusnya ke budgeting sama arus kas. Nah, dalam setiap pencatatan keuangan itu harus benar-benar dicatatin satu-satu nih. Misalnya ini untuk beli bahan baku, misalnya kaosnya, ini untuk ngeprint, ini untuk apa, itu harus detail dibuat pencatatannya. Jadi kayak akuntannya sendiri di dalam si bisnis itu gitu. Ini bagian keuangannya gitu. Dan ini perlu dipisahkan dari organisasi besar RCB. Mungkin di RCB juga ada bagian finance ya, ada bagian mungkin desainnya juga, betul? Betul. Nah, itu mungkin di Timpreneur perlu dispesifikin lagi gitu, memang concern terhadap si bisnis ini gitu. Kemudian yang terakhir, core yang ketiga itu soal pemasaran. Jadi memang perlu ada orang yang spesifik untuk ngejualin si barang ini gitu. Ya pasti di masing-masingnya ada kriteria-kriterianya ya. Kalau misalnya untuk desain ya pasti dia harus bisa desain, minimal dia bisa Corel, dia bisa
Adobe misalnya gitu kan. Kalau untuk bagian keuangan, seenggaknya dia harus orang yang detail. Kemudian kalau untuk yang pemasaran, dia harus bisa ngomong sama orang. Dia nggak harus ngomongnya hebat, gitu, tapi yang penting dia ngomong apa, terus orang yang kita targetin tuh ngerti maksud kita apa gitu, supaya dia bisa beli gitu. Nah ini buat overview orang-orangnya dulu gitu, yang ditugaskan berdasarkan job desk-nya masing-masing. Kemudian buat dulu nih overview bisnisnya. Setelah tahu nih si A, si B, misalnya nih ada Emma Rohmawati nih jadi bagian desainnya gitu ya. Atau Wafik misalnya bagian marketingnya udah ditentuin nih masing-masing. Terus tinggal tentuin deh timeline-nya gimana gitu. Kita punya waktu misalnya sampai Desember. Targetnya seperti apa sih setiap bulan itu? Atau misalnya dalam periode tertentu targetnya seperti apa? Ini contoh aja ya. Kayak product fit. Produknya itu harus benar-benar ketemu di bulan Juli gitu. Kalau segmentasi itu harus ditentuin dari bulan sekarang. Kita mau jual produknya ntar ke siapa nih misalnya. Ini misal aja ya. Cuman kurang lebih gambarannya harus dibuat timeline bisnisnya seperti apa gitu. Nah, kita udah mulai masuk ke sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada ya. Nah, kita mau bicara produk nih. Dengar-dengar sih tim dari RCB ini mau jual produk semacam hoodie, kaos, dan lain-lain ya, kalau nggak salah ya. Iya, Teh. Nah, pertama terkait dengan produk ini, bahan baku dulu nih penting ya. Bahan baku ini pertama harus bikin standarnya gitu. Apakah harus standarnya seperti misalnya merek-merek Cubitus atau merek-merek apa ya Giordano, itu kembali kepada masing-masing wirausaha gitu ya. Kalian menentukan sendiri standar produknya seperti apa, untuk segmentasi seperti apa gitu ya. Yang paling penting adalah teman-teman memastikan punya supplier yang sesuai gitu ya. Sesuai ini maksudnya dia bisa nyuplai produk ke teman-teman di saat teman-teman membutuhkan. Jadi memastikan dia nggak akan ada kekosongan ya di saat kita harus produksi, mereka nggak kehabisan gitu. Nah, kemudian alternatif supplier. Jadi gini, kita nggak pernah tahu yang namanya suatu bisnis itu tiba-tiba demand-nya akan sangat tinggi. Ya, disitulah sebenarnya kita perlu alternatif supplier. Alternatif supplier bukan alternatif bahan baku ya. Kalau bahan baku itu harusnya setelah produk jadi itu udah terstandar. Misalnya produk ini udah pakai, misalnya kaosnya udah standarnya tuh standar dengan ketebalan 3 mm gitu. Di saat misalnya supplier kita kehabisan, alternatifnya bukan kita ganti produknya, tapi kita ganti suppliernya dengan bisa provide dengan standar yang sama gitu. Karena nanti kaitannya dengan persepsi di customer yang takutnya berubah. Nah, itu ya harus punya alternatif supplier. Kemudian yang terakhir, buat R&D dan sampel produk. R&D ini mungkin nanti akan banyak cost di situ ya. Akan banyak biaya-biaya yang keluar. Kita mau ngetes nih, ini kira-kira kaosnya udah bagus belum ya? Udah bisa diterima orang-orang nggak ya? Itu kita jangan pelit-pelit buat ngeluarin uang buat sampel produk. Nah, nanti kita bisa tawarin ke teman-teman sendiri gitu, ke teman-teman kita sendiri. Kira-kira ini udah bagus nggak ya? Ini udah bisa diterima nggak ya sama orang-orang gitu. Nah, ini mungkin nanti bakal banyak keluar, karena bisa jadi setelah kita beli bahan, ternyata kok bahan yang ini malah nggak bagus, misalnya cepat belel, atau misalnya bahannya malah dicuci malah kelunturan, cepat kuning kalau dia warnanya putih. Nah, itu R&D. Jadi teman-teman nggak apa-apa di sini bakal keluar banyak modal, tetapi memastikan perlu dibuat timeline gitu ya. Tadi di awal kan harus buat timeline di overview ya. Timeline kapan si barang ini harus udah ketemu waktunya, produknya tuh fit buat dijual, buat dijadiin standar gitu. Ya. Nah, kemudian komponen yang kedua terkait dengan produk itu biaya produksi. Oke, misalnya ketemu nih bahannya bagus banget, misalnya nih tebal, nggak cepet lecek, nggak perlu dilicin, nggak perlu disetrika, udah rapi misalnya. Tapi out of budget kita gitu. Nah, itu bisa dipertimbangin lagi buat teman-teman nyari alternatif yang lain. Nggak perlu deh, kayaknya nggak perlu yang bahan terlalu gimana gitu. Yang penting nanti masuk ke budget, oke, bisa dimasuk ke segmentasi kita, itu nggak masalah. Kayak gitu ya.
Nah, nanti dalam biaya produksi juga perlu diperhitungkan tuh, dari satu unit itu berapa cost-nya untuk, misalnya kalau kaos ya, si kaos ngeprint sampai si kaos itu dikirimin itu ada biayanya berapa, itu perlu dihitung. Nah, itu yang disebut dengan biaya produksi, biaya HPP, biaya modal. Nanti kaitannya sama finance, berapa mau kita ngambil margin, kayak gitu. Kemudian karakteristik konsumen ya, tadi misalnya nih, kita mau ngambil segmentasi mahasiswa, jadi kaos-kaos kita itu sebetulnya nggak perlu yang itu kualitasnya sampai yang segimana gitu, kayak buat artis gitu, enggak. Nah, itu yang kaitan nanti sama misalnya biaya produksi tadi gitu. Yang terpenting kan kita kalau bisnis itu kan laku dan terjual, bener nggak? Ada barang yang gitu misalnya terlalu sangat mahal, modalnya sangat tinggi, tapi nggak laku juga gitu. Itu nggak seperti itu bisnis. Bisnis itu yang penting adalah kita bisa memproduksi sesuatu yang diterima di masyarakat, kemudian terjual. Gitu. Nah, yang kedua yang paling penting, setiap produk itu memiliki jiwa. Jiwa, jadi tidak serta-merta satu produk itu diciptakan, dijual. Diciptakan, dirasa bagus, dijual. Enggak. Aku punya contoh misalnya ini. Ada yang tahu ini enggak? Aku nggak ngiklan ya. Vitamin C. Iya, betul. Ini salah satu produk vitamin C. Tetapi aku bilang produk ini cukup punya jiwa. Maksudnya adalah, kenapa dia botolnya seperti ini? Kenapa dia ngambil warna utamanya misalnya kuning? Karena dia ini ada artinya gitu. Betul. Dan kenapa sampai vitamin C itu diasosiasikan dengan warna kuning? Itu yang maksudnya sebuah produk itu punya jiwa gitu. Jadi tugas kita di tim-tim produksi itu selain menciptakan sebuah produk untuk layak dijual, tetapi juga memiliki jiwa. Atau misalnya tadi Ara tuh banyak ngasih contohnya dagadu sama jogger. Sebenarnya jogger itu yang dijual apa sih? Apakah hanya sekedar kaos, sekedar sendal? Mereknya kayaknya teh kalau menurutku sih. Oke, atau ada lagi nggak kira-kira yang khas? Teman-teman bisa jawab juga di kolom chat. Ya, silakan ada yang mau pendapat. Kira-kira sebenarnya nih, kalau misalnya dari jogger atau dagadu, apa sih yang dijual? Atau apa sih yang teman-teman terima ketika teman-teman membeli produk itu? Apa nih jawaban teman-teman? Ada yang bilang desain kata-katanya, maybe. Pabrik kata-kata, bahan yang dipakai nyaman, kasual. Namanya dagadu, namanya jogger. Oke. Kata-kata di baju. Ya, itu yang dimaksud dengan jiwa di sebuah produk. Bisa jadi yang kita beli itu bukan sih produknya utuh, tetapi yang dibeli itu kata-kata di dalamnya, atau yang dibeli itu kenangannya. Misalnya jogger itu cuma bisa ditemuin di Bali nih. Misalnya produknya kaosnya RCB ini cuma bisa ditemuin di Boyolali nih. Itu yang disebut dengan jiwa. Ada sesuatu yang berbeda yang sebetulnya itu dijualnya tuh ya bukan produknya itu, tapi sesuatu di dalamnya. Oke. Sampai sini teman-teman paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Maksudnya menjual produk tidak sekedar si barangnya itu. Ya, atau misalnya dagadu itu selalu Jogja. Kalau ada dagadu di Bandung, nggak yakin deh selaku dagadu di Jogja. Bener nggak? Nah, kayak gitulah. Jadi itu yang disebut dengan produk yang memiliki jiwa, punya ruh gitu. Ya, oke. Terus yang kedua, tadi ngomongin produk. Aduh, kok nggak bisa ya? Nah, finance dari sisi keuangan. Oke, kita bikin sebuah produk. Ini kan jelas modal awal yang keluar dipakai buat R&D, buat coba trial error ya. Ini juga harus dicatat gitu loh. Hal-hal kecil yang berkaitan dengan setiap pengeluaran itu harus dicatat ya. Jangan sampai enggak, karena itu nanti kita bisa miss sebetulnya kita punya untung atau rugi berapa gitu. Ini memang harus ada PIC tersendiri gitu untuk buat melakukan pencatatan ini gitu. Kemudian selain itu untuk laporan keuangan, ini kaitannya juga dengan nanti membuat harga ya. Ini tugas-tugasnya secara spesifik oleh teman-teman yang berkaitan langsung dengan keuangan ya. Jadi orangnya harus dipisah nih antara teman-teman yang
buat produksi sama orang yang benar-benar dia bikin harga gitu. Nanti dia tahu HPP segala macam itu dari teman-teman produksi gitu. Kemudian yang paling penting lagi buat alokasi sama proyeksi budgeting ya. Nah ini kadang-kadang yang nggak banyak dilakuin oleh misalnya bendahara-bendahara di organisasi ya. Jadi teman-teman itu harusnya buat alokasi sebetulnya dari produk ini real biayanya berapa, kemudian proyeksi ke depan itu harus menjadi berapa. Ini yang paling penting di wirausaha. Jadi nggak bisa kayak cuman jualan-jualan udah dapatnya berapa dicatat, itu enggak. Tapi harus dibuat proyeksi, benar-benar. Misalnya nih, dalam satu produk itu harga modalnya Rp2.000. Kita jual diterima, udah di R&D, udah dicek nih ya, udah dilakukan riset, development, ternyata ini lakunya ini idealnya di Rp3.000 suatu barang itu. Nah berarti untuk satu barang itu nilainya kita keuntungannya Rp1.000. Nah, kita nggak bisa tuh asal jual-jual aja. Kita harus hitung. Kita perlu dapat berapa untuk mendapatkan angka berapa. Harus sampai sedetail itu. Kita harus jual berapa untuk mendapatkan berapa. Dan jangan lupa, komponen-komponen biaya seperti promosi, kemudian bensin untuk ongkos kita misalnya ketemu customer-nya, itu berapa, itu juga harus dimasukin. Gitu. Nah, ini yang paling penting kenapa aku bilang finance atau keuangan di divisi Prender itu harus ada orang sendiri yang handle gitu. Karena dia kerjanya harus sedetail itu gitu. Karena inti dari kita jualan kan sebenarnya buat ngitung keuntungan kita berapa kan. Nah, ada pertanyaan itu Teh. Ada pertanyaan. Semacam CSA gitu ya Mbak. Aduh, CSA aku malah belum tahu nih apa itu Teh. Apa tuh? Cost structure. Ya, betul. Ya, semacam itu. Jadi memang itu harus dibuat buat breakdown-nya sedetail mungkin. Berapa variabelnya apa aja. Bisa jadi misalnya cost untuk pengantaran barang ke tempat A sama tempat B beda, itu harus dihitung sedetail itu gitu. Dan nanti teman-teman juga harus buat antara proyeksi dengan actual. Proyeksi itu kan berarti masih kisaran kan, kisaran angka. Tapi actualnya berapa? Nah, supaya jadi perbandingan gitu. Nah, karena kan yang namanya setiap laporan keuangan juga setiap tahun itu kan juga harus ada reportnya ya. Biasanya kalau dari bisnis yang gede ya, itu harus ada reportnya dan disitulah biasanya jadi asumsi atau titik berangkat untuk melakukan proyeksi-proyeksi di tahun-tahun berikutnya gitu. Nanti teman-teman juga bisa tentuin nih, misalnya target perhitungannya mau berapa periode, misalnya sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau misalnya sampai akhir tahun baru dihitung total keuntungan berapa, sehingga itu yang disebut dengan pendapatan secara umum oleh RCB gitu. Jadi memang teman-teman yang nentuin sendiri, makanya di depan tuh overview tuh penting banget gitu. Ada lagi yang mau tanya soal keuangan? Nggak ada ya? Lanjut dulu. Aku lanjut dulu ke soal marketing ya. Nah, terkait dengan marketing ini, ada beberapa poin yang paling krusial ya, aku bilang. Pertama, ini terkait dengan segmentasi. Segmentasi sebetulnya udah ditentukan sejak awal pembuatan produk. Nah, bedanya dengan marketing ini apa? Kita mencari segmentasinya ini di mana? Atau seperti apa? Usia, jenis kelamin, pekerjaan, ekonomi, ya. Menurut teman-teman ya, bedanya segmentasi produknya, teman-teman tahu ini nggak, tahu sabun Lux, tahu ya? Bedanya Lux sama Lifebuoy apa sih? Ada yang pendapat nggak? Secara segmentasi. Lux cewek mewah, Lifebuoy kesehatan, Lux perempuan, Lifebuoy keluarga, Lux lebih ke antibakteri. Ya, jadi segmentasi itu. Jadi yang membedakan satu produk ini peruntukannya siapa. Jadi Lifebuoy sama Lux yang membedakan itu pertama dari aromanya udah kelihatan, ya kan? Dia menonjolkan aroma. Dia ingin menonjolkan kemewahan yang sebetulnya secara segmentasi mungkin orang-orang dengan menengah ke atas dan concernnya ke kecantikan misalnya. Terus kalau misalnya Lifebuoy nggak begitu menonjolkan aroma, tetapi dia selalu menjual titel antibakteri, kemudian karkolnya lah misalnya untuk membunuh kuman apa-apa gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya secara bahan mereka tuh sama gitu loh.
bahan komponen utama mereka itu sama gitu. Yang membedakan adalah bagaimana mereka membranding itu. Nah, inilah fungsinya marketing, membranding jiwa dari suatu produk itu, ya, memastikan sesuai dengan segmentasinya. Kemudian yang kedua, media promosi. Nah, iklan sesuaikan dengan segmentasi. Kemudian melakukan endorse bisa jadi ya. Nah, endorse juga perlu ini ya. Artinya teman-teman kalau misalnya mau endorse sesuatu, itu pastikan inline dengan produk yang teman-teman jual. Pastikan inline dengan segmentasi yang teman-teman mau bidik gitu kan. Misalnya kalau misalnya ini teman-teman mau promosi produk Lux sabun gitu ya. Kira-kira teman-teman mau pilih Budi Anduk atau misalnya Luna Maya. Kalau itu untuk sabun perempuan ya teman-teman pasti pilihnya Luna Maya ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman produknya itu kesehatan, bisa jadi Budi Anduk mungkin ya kan, yang ditonjolkan bisa kebersihannya atau apa gitu kan. Nah itu yang maksudnya media promosi itu harus inline dengan segmentasi yang teman-teman bidik gitu. Terus kalau lokasi, nah yang ketiga, spot untuk menemukan customer. Walaupun sekarang arahnya sudah mulai digitalisasi ya, kemana-mana udah ya online shop, terus Tokopedia, Shopee, tidak menutup kemungkinan beberapa segmentasi itu hanya bisa disentuh oleh offline gitu. Contohnya apa? Yang sampai saat ini itu harus offline. Ada nggak menurut teman-teman? Atau semuanya memang sudah terdigitalisasi? Siapa nih yang pendapat? Yogi teh makanan harian. Makanan harian. Ada lagi? Makanan harian biasanya online ya, GrabFood ya. Hampir apa ini? Sepertinya hampir online semua, Mbak. Ya, memang sekarang semuanya bisa dibuat digitalisasi. Beberapa yang itu harus offline mungkin bukan depends on barangnya, tetapi depends on siapanya. Ya, coba kalau kita lihat nih orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita pasti ada aja yang kecenderungannya pengennya beli langsung ke toko. Nyobain sepatu di tempat, nggak mau beli online. Betul nggak? Atau misalnya, ya kebanyakan itu orang tua sih yang masih mau pakai cara-cara itu gitu. Tetapi yang ingin aku tekankan di sini adalah artinya ini bukan ke produknya apa, tetapi ke siapa yang mau kita bidik. Nah itu, nanti teman-teman harus benar-benar detail nih ngejabarin poin-poin siapa aja yang bakal jadi segmentasinya gitu. Takut ketipu sama testimoni. Ya ada orang juga seperti itu. Mungkin dia yang sangat kurius, dia yang nggak percaya sama ya pendapat orang online gitu kan. Kayak gitu. Terus yang terakhir kompetitor. Nah, yang kompetitor ini juga tidak banyak dilakukan oleh pebisnis. Biasanya mereka hanya cari tahu kira-kira siapa sih orang lain yang ngejual produk sejenis gitu. Tanpa mempelajari lebih detail, misalnya strategi apa yang dia lakukan, kemudian segmentasi mana gitu kan. Sebagai contoh, sebetulnya McD sama KFC itu saingan nggak sih menurut teman-teman? Ya, katanya. Tidak, katanya. Ya, tidak. Coba kalau nah, ini betul yang dibilang Nawang Putri. Ya, jadi memang sebenarnya ini nggak saingan mereka itu. Mereka punya segmentasi yang berbeda. Karena kelihatan apa produk yang ditonjolkan. Kalau misalnya KFC itu jelas ayam dan ayam tok, ya kan? Yang ditonjolkan, yang benar-benar dijual dalam tanda kutip. Tapi kalau McD tongkrongan bisa 24 jam, ya kan? Es krim, ya kan? Burger. Terakhir tuh apa? BTS meal, ya kan? Itu kan secara segmentasi beda. KFC mungkin dia lebih general ya. Bisa orang tua, bisa anak muda. Tetapi kalau McD itu spesifik. Dari produknya itu kelihatan. Dia mau mengincar anak-anak muda, orang-orang milenial, anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi sebetulnya mereka tidak benar-benar melihat satu sama lain sebagai kompetitor.
Mungkin tidak, mungkin ada mereka juga jual ayam, tetapi kan kelihatan itu nggak terlalu menonjol gitu. Nah, jadi mempelajari kompetitor secara benar. Kalaupun mau nih misalnya hari ini KFC itu mau saingan sama AW misalnya, itu baru terlihat kompetitor yang sebenarnya gitu. AW tahu kan AW ayam? Nah, paling enak kayak emang gitu. Jadi gitu ya, menganalisa kompetitor secara detail gitu. Nah, terus apa pentingnya kita mengenal kompetitor? Mau nggak mau dalam berwirausaha itu kita harus ada antusiasme untuk memakan kompetitor gitu. Bahkan kasarnya tuh untuk membunuh kompetitor gitu. Itu jiwa itu harus ada gitu. Terlihat apa ya? Terlihat garang, tetapi itu cuman istilah aja. Tapi sebetulnya spirit dari orang yang jualan itu kita harus ngambil market. Karena jumlah market itu nggak berubah, ya. Sekarang penduduk nih misalnya nih satu kawasan ya, misalnya nih ada warung di satu kampus, kan cuman itu aja. Dalam periode 1 sampai 2 3 tahun ke depan mahasiswanya segitu-gitu aja kan, itu aja. Kalaupun ada perubahan angka itu nggak begitu berubah, bener nggak? Nah artinya sebenarnya karena marketnya tetap itu, setiap orang-orang di bagian pemasaran itu harus punya jiwa untuk memakan kompetitor karena melihat market yang relatif konstan gitu. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Jadi kayaknya ada dari Wafik nih Teh. Ini ya tadi ya. Gimana? Tapi udah agak atas tadi aku lihat ntar. Oh ini Teh. Sebenarnya ada nggak ya Kak proporsi biaya R&D yang efektif itu berapa persen? Mengingat biaya R&D itu pasti dibutuhkan untuk dikeluarkan dalam pengembangan bisnis. Tapi Teh sebelum jawab nih, ada nggak proporsi persentase yang efektif untuk R&D? Boleh dijelasin dulu ke teman-teman nih, barangkali ada nih yang baru pertama kali dengar R&D. R&D itu apa sih gitu? Oke. R&D itu apa? R&D itu singkatan dari Research and Development. Research and Development itu istilah yang sangat common, yang sangat umum, digunakan untuk biasanya bagian produksi ya, berkaitan dengan pengembangan si produk itu. Penelitian terhadap si produk itu. Ya, misalnya contoh barangnya vaksin lah, ya yang paling gampang. Vaksin tuh perlu nggak sih sebelum dijual tuh harus diteliti dulu, perlu kan? Perlu dicek efektivitasnya, perlu dilakukan riset beberapa kali, bahkan sampai ketemu berapa mili, berapa suntikan efektif, betul nggak? Nah itu yang itu pekerjaan R&D kurang lebih seperti itu gitu. Melakukan riset, ini riset, dan itu butuh biaya betul. Nah cuman terkait berapa efektifnya, mungkin aku nggak bisa ngasih exact number karena pertama aku nggak ada, jujur aku belum pernah ada di posisi yang bertanggung jawab secara khusus di R&D, dan yang kedua itu akan selalu tergantung pada kebutuhan, kembali lagi kebutuhan di setiap produk apa yang diproduksi gitu. Tetapi kalau aku bilang kenapa ini selalu besar, karena yang namanya setiap riset itu kan harus dinamis ya. Mungkin aku belajar sedikit dari yang namanya produk yang aku jual sendiri gitu ya. Dulu kita jual yang namanya Panther. Aku rasa ini nggak akan jauh-jauh dari kurangnya development terhadap si produk ini, yang menyebabkan akhirnya produk ini tergerus. Nah, akhirnya aku selalu mengatakan kenapa biaya development itu akan selalu kembali ke sebagaimana kebutuhan teman-teman dalam melakukan inovasi, dalam melakukan riset gitu. Jadi kalau aku ngasih exact number, aku belum pernah ada experience di sana. Yang kedua, itu akan selalu depends on gitu. Kayak gitu. Gimana, Wafik? Mana Wafik? Udah oke? Paham Kak? Katanya. Oke, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman udah kebagi ya di teman-teman trainer, nanti aku bisa ajak beberapa orang temanku buat benar-benar nge-guide tim RCB ini buat berbisnis, berwirausaha kalau memang itu diperlukan ya, Ra ya. Supaya benar-benar sampai wirausahanya ini established gitu. Terus ada semangat teman-teman. Sama-sama.
Oh, terkadang masih suka ketukar sama HRD. HRD itu Human Resource Development. Human Resource Development. Jadi itu fokusnya adalah ke pengembangan human, manusia-manusia di dalam organisasi, di dalam perusahaan biasanya gitu. Dan concernnya adalah bagaimana mengembangkan individu ini supaya selalu produktif gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum kayaknya Teh. Belum ya? Boleh lanjut. Nah, mungkin aku pengen tahu dulu nih. Tadi kan sebetulnya materinya memang sesimpel itu gitu untuk bisnis. Lebih banyaknya lagi kalau terkait wirausaha ini adalah action-nya dan evaluasi selama kegiatan itu berlangsung gitu. Itu penting terus buat dievaluasi sejauh ini apa yang kurang gitu. Nah, aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman, ini kan ada angka 1 sampai 17. Kira-kira hal-hal yang sudah ada dan belum ada itu apa aja? Bisa nggak teman-teman sebutin? Dan itu yang nanti bakal jadi concern teman-teman ke depannya gitu. Kalau 1 sampai 17 ini yang bisa jawab kayaknya core inti Teh. Karena kan kalau yang tim trainer yang baru kan baru banget nih Teh, ini pertemuan perdana kita gitu kan. Jadi mungkin Mas Farhan sama Bayu bisa bantu buat jawab gitu. Kalau 1 belum, 2 belum. 3 mungkin belum juga deh. 4 kayaknya juga kemarin jalan tapi belum. 5 juga belum, maksudnya belum yang fix gitu, Teh, masih cari-cari. Jadi 6 juga masih dicari-cari. 7 yang aku kirim ke Teteh tapi belum dibahas juga di rapat. 8 juga tentu saja belum karena ininya belum, suppliernya belum. 9 17 15 mungkin kayaknya kemarin udah dibikin sama Bayu PPT-nya, tapi aku belum udah dibahas tapi baru di core inti doang. Sisanya ya belum. Sisanya aku bilang belum lah gitu. Belum Teh. Oke, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa gitu. Kita kan namanya juga sedang baru mau memulai ya kan. Yang terpenting ya kita setelah ini tahu dan menyusun gitu loh apa-apa aja yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya overview timeline, milestone ke depannya udah ada. Milestone belum. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Kalau ini saranku ya, saranku bisa dimulai dari situ dulu. Ini kalau dalam sebuah perusahaan namanya atau organisasi lah paling gampang tuh ADART. ADART-nya gitu. Jadi kayak gambaran awal terkait perencanaan, targetnya seperti apa sampai dengan waktu yang ditentukan gitu. Nah, terus kalau kira-kira PR yang paling gede ini di mana? Dari nomor 1 sampai 17. Kembali aku mengundang Bayu dan Mas Farhan. Banyak sih Teh. Mungkin karena di sini kan tim trainer juga orang-orang yang pengen belajar trainer ya Teh ya. Jadi kemarin sempet cek ombak itu banyak hal yang dirasakan kalau sebenarnya benar-benar jadi babat alas banget nih. Misal kita mau menentukan supplier, tapi kita tuh minim pengetahuan supplier itu di mana aja, siapa aja gitu. Terus poin 10 nih modal. Ini juga sih yang sebenarnya nanti aku mau tanyain di sesi tanya jawab. Kan udah tanyain gimana kalau sebenarnya modal kita itu minim banget gitu. Modal minim kan kita jatuhnya nggak bisa mengembangkan bisnis itu sendiri, atau harus dimulainya dari mana gitu. Karena kita cuma berlandaskan dari kas lah yang katakanlah cuma baru 500.000 sampai 1 juta kisaran yang bisa kita alokasikan. Apakah harus pure pre-order atau kayak gimana, kayak gitu. 2 itu sih mungkin. Jadi secara SDM juga masih belajar banget, belum tahu suppliernya di mana, ini gimana, kayak gitu. Sama kita buat desain kita, bener kata Teteh tadi, kita buat desainnya kita nggak ada yang memang ahli desain, jadi semua kita balikin lagi ke tim desain. Nah, kadang komunikasi antar tim itu nggak bisa seefektif komunikasi inter di dalam tim gitu. Jadi kayak
memakan waktu lagi gitu. Oke. Ya, mungkin yang aku sharing ini beberapa masukan aja ya, Ra, ya. Dari mungkin kita belajar dari beberapa perusahaan yang sudah established, memang yang namanya pembagian tugas secara spesifik itu wajib gitu. Ya untuk itu tadi arah koordinasi jadi lebih mudah, kemudian pembagian pekerjaan juga jadi lebih spesifik dan bisa apa ya, dalam menentukan target selesainya juga bisa lebih keprediksi gitu kan, karena memang tidak ada job-job yang lain misalkan udah spesifik ditanggung jawab oleh satu orang misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih kayak gitu ya nggak apa-apa, tinggal libat kesepakatan di antara teman-teman aja nih. Yang penting itu nggak istilahnya ya sama-sama komitmen lah terhadap apa yang udah disepakatin gitu aja. Sama mungkin tadi kaitannya sama modal awal. Modal awal ini sekarang ada berbagai alternatif ya. Pertama cari investor ya. Investor ini kita cari orang-orang itu kira-kira bisa modalin bisnis kita. Itu memang harus pakai proposal segala macam ya. Atau kedua mau ngembangin si modalnya ini dulu dengan menginvestasikan dulu gitu. Si uang yang ada gitu disimpan dengan proyeksi nanti keluar berapa, tapi harus yang apa namanya investasi kayak yang lebih pasti kayak misalnya reksadana atau pasar uang, return-nya jelas berapa, nah baru kita bisa pakai uangnya. Cuman itu kan perlu apa ya, perhitungan dan waktu yang lebih lama lagi. Ini kan alternatif ya. Atau misalnya teman-teman misalnya pakai dulu nih modal yang ada, ya udah itu terus apa ya diputar uangnya gitu. Jadi nggak akan ngambil yang namanya keuntungan sampai dengan tahu modal yang kekumpul dari penjualan kita berapa, baru kita bisa pakai uang itu buat lain-lain gitu. Jadi emang si uang tuh diputerin dulu aja yang ada, diputar sampai ke angka tertentu gitu. Atau teman-teman sendiri udah coba brainstorming gitu, kira-kira untuk modal awal gimana? Karena memang untuk setiap wirausaha ini pasti PR sih. Yang namanya modal tuh pasti PR. Iya. Gitu. Makasih ya Teh. Kalau dari teman-teman ada nggak? Aku buka sesi tanya jawab, boleh kah Teh? Oh iya, nggak apa-apa. Kita kan lebih ke diskusi ya ini. Iya, ini ada yang tanya nih Teh dari ini teman-teman udah boleh ya mulai tanya ya. Dari Yudi nih ada contoh perusahaan apa yang one man show? One man show tuh gimana definisinya? Gimana Yudi? Kamu boleh open mic juga boleh ya Yudi kalau mau jawab. Iya, iya. Oke, makasih Kak. Yang one man show itu pelakunya yang pemiliknya doang. Jadi perusahaan itu cuma yang milik cuma yang jalan cuma satu orang. Oh, jadi semacam kayak self employee gitu. Ya mungkin ya. Aku sebenarnya baru dengar istilah one man show ini sih. Jadi mungkin kayak orang ini ya, kayak punya usaha Kayak sendiri, jalanin sendiri gitu. Tapi dia iya, punya tim juga di bawahnya gitu. Kayak Gitu maksudnya. kayak seperti builder, tahu nggak Mbak? Builder? Iya. Apa tuh? Aku baru dengar. Gini, aku jelasin dari awal ya. Aku kan punya keinginan buka usaha seperti custom motor, tahu nggak Mbak? Custom motor. Oke, tahu ya. Jadi kayak buat modif-modif gitu maksudnya atau gimana? Iya, motor klasik kayak gitu Mbak. Cuman Oke, sementara kan aku masih nyicil beberapa alat sama itu apa peralatan semuanya. Aku belum kepikiran untuk nyari orang buat bekerja sama. Mungkin kalau kalau usaha sendiri tapi belum ada orangnya, tapi mau bikin nama gitu, kira-kira bisa nggak ya Mbak? Kalau bikin nama itu maksudnya bikin legal terhadap Iya, usahanya. iya Oke. benar. Baik, aku jelasin dulu tentang legal sebuah usaha. Jadi, untuk perusahaan di Indonesia, hukum yang berlaku mendaftarkan sebuah usahanya itu kan minimal jadi CV atau PT ya. Iya benar.
Ya, itu yang ada payung hukumnya. Di mana CV itu syaratnya minimal itu 2 orang. 2 orang yang itu bisa jadi ownernya ya pengurusnya, ya yang ngerjainnya orang itu juga itu minimal 2 orang. Itu CV. Artinya memang tidak bisa dilakukan secara mandiri gitu. Secara benar-benar seorang diri gitu, udah pokoknya namanya aku doang, itu nggak bisa. Untuk ini ya, untuk sebuah usaha yang punya legalitas. Kedua itu PT. PT itu minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Jadi kalau misalnya mau dibuat hukum, tapi cuman benar-benar kayak solo fighter gitu, sepemahamanku memahami legalitas sebuah perusahaan itu belum bisa. Tuh. Adapun misalnya sekarang udah berjalan, misalnya orang-orang dia bisnis sendiri, ya itu udah kayak self employee aja gitu, self employee. Dan kemudian menjalankan sendiri itu tidak benar-benar sendiri, tapi dia memang ada orang lain yang support dia, yang bantu dia, yang backup dia, baik secara dana maupun secara pengerjaan di bisnisnya gitu. Karena kalau ini balik lagi pertanyaannya, perusahaan apa yang one man show? Sejauh ini aku juga belum menemukan ya. Mungkin kalau cari di Google mungkin ada referensi, tetapi dengan memahami definisi dari perusahaan yang memiliki legalitas di Indonesia, itu ada CV dan PT, itu nggak bisa dengan yang seorang diri gitu. Gitu sih. Gitu, Yudi. Gimana? Oke, makasih Mbak. Benar. Ya. Jadi kalau sendiri itu jatuhnya ya usaha sendiri dulu gitu ya Teh, tidak untuk menjadi ya self employee. Dan untuk mendapatkan legalitas itu minimal CV itu perlu ada 2 orang seenggaknya yang bertindak di bisnis itu. Tuh. Sebagai pemodal maupun yang eksekutornya gitu ya, CV. Ada lagi pertanyaan? Ada yang angkat tangan nih Teh, ada Bayu. Ya, silakan. Silakan Bayu. Halo Kak, izin tanya. Sebenarnya balik lagi ke basic terkait dengan perencanaan awal, baik itu nanti Balbi Shop ataupun Balbi Store yang mungkin udah di proses lebih lanjut sama tim planner. Sebelumnya kan sebenarnya udah diolah itu dari segi segmentasi atau riset buyer personanya, kemudian udah diolah juga terkait dengan riset kompetitornya, kemudian ada sebenarnya ini sih Kak, di awal kan sebelum kita mengolah ataupun menginisiasi itu kan kita perlu tahu terkait dengan value proposition maupun unique selling point-nya. Nah, ketika misalnya kita di situ udah tahu nih value proposition kita adalah kita nggak hanya kayak yang di awal tadi yang Kak Dita jelasin bahwa kita nggak hanya jualan baju, kita nggak hanya jualan hoodie, tapi kita menjual value gitu kan. Kita menjual story yang kita berikan kepada calon customer itu. Misalnya di sini nanti kita menjual semacam sejarah Boyolali ataupun apapun yang berhubungan dengan Boyolali, baru kita tuangkan dalam bentuk baju seperti itu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyain yaitu pernah aku riset kompetitor Kak, di situ ada satu yang mungkin model bisnisnya hampir sama. Kalau misalnya teman-teman tahu namanya Horo Cloud gitu. Tapi ternyata setelah aku riset itu dia terakhir aktif itu di tahun 2019. Nah, permasalahannya adalah apakah model usaha ini yang sebenarnya kalau di Boyolali itu mungkin terkenalnya dengan oleh-oleh yang makanan dan lain sebagainya. Apakah ternyata model bisnis yang kita ingin rancang ini apakah memang sesuai sama kebutuhan calon customer nggak, atau jangan-jangan memang ini nggak dibutuhin gitu sama calon customer. Itu sih Kak, takutnya kita udah merancang value proposition, unique selling point, tapi ternyata itu produknya nggak fit gitu, nggak sesuai dengan demand-nya masyarakat. Ternyata masyarakat emang cuma butuh oleh-oleh yang bersifat makanan atau apa gitu. Ternyata mereka nggak butuh yang kayak dagadu atau jogger gitu. Itu sih Kak. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita ngelihat beberapa bisnis yang udah ada established, bisnis sendiri itu ada 2 macam. Pertama, bisnis yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, atau kedua, bisnis yang sebetulnya kita sendiri meng-create market itu gitu. Paham nggak bedanya? Satu, bisnis yang berangkat dari melihat kebutuhan di luar. Yang kedua, bisnis yang itu kita create marketnya. Oke. Nah,
contoh Aqua. Aqua itu bisnis yang sebetulnya marketnya itu di-create sama si perusahaan Danone itu waktu itu. Ya, siapa yang mau beli air, ya kan? Air banyak ya kan di Indonesia. Ini orang jual air gitu kan. Tetapi orang saat itu belum paham value apa yang dijual gitu kan. Value-nya itu kepraktisan sebenarnya. Bukan airnya, bener nggak? Yang sekarang kan dia laku nih di mana-mana. Itu yang disebut dengan salah satu bisnis create market. Tapi kalau misalnya kita lihat Gojek. Gojek itu kan melihat dari kebutuhan di masyarakat. Kadang orang-orang ojek-ojek itu naruh harga seenaknya, kemudian ribet juga harus ke pangkalan. Ya kan? Dia ciptakan sesuatu yang bisa fulfill kebutuhan masyarakat. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman di sini mau seperti apa? Create market atau ngambil market gitu, yang udah ada gitu, melihat dari potensi yang ada misalnya gitu. Tetapi begini, tidak menutup kemungkinan sebuah usaha itu juga memiliki ekspansi bisnis. Artinya dia nge-grab semua segmen. Misalnya contoh perusahaanku sendiri, Astra. Astra ini nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kayak sekarang yang dia itu jual mobil, terus dikonstruksi juga, kita bikin hall dan lain-lain. Bahkan awalnya Astra ini oleh pemiliknya jualannya itu jus limau, minuman gitu. Nah, kemudian bisa berpindah sampai sekarang kita ada financial service, misalnya kayak leasing dan lain-lain. Itu karena memang bisnis itu seperti itu sebetulnya. Dia dinamis, dia terus bergerak mengikuti baik itu melihat demand maupun meng-create marketnya gitu. Ya. Bahkan ini kembali ke teman-teman mau membuat bisnisnya RCB ini mau seperti apa gitu. Ya. Apakah menjawab? Jawab, paling tambah satu lagi ya. Di titik mana atau di poin mana kayak tadi misalnya Astra di awal mungkin jualannya apa tadi kalau nggak salah jus ya Kak ya? Atau apa tadi ya? Jus limau. Jus limau ya. Nah, kemudian sekarang kan sudah ke lebih ke mungkin mobil dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau di sini nanti di titik mana atau di poin mana ketika misalnya kita bisa memutuskan mungkin kita harus beralih ke model bisnis lain ataupun ke bisnis lain gitu. Apakah ada proses tertentu atau jangka waktu tertentu gitu? Oke. Pada momen apa kemudian kita harus mulai melakukan dinamika di dalam bisnis kita gitu kan kurang lebih pertanyaannya ya. Benar. Pertama kita lihat stakeholder kita. Stakeholder itu siapa aja? Pertama, pemerintah itu stakeholder kita, government. Mereka yang buat kebijakan, mereka yang membuat peluang bisnis. Di Boyolali mungkin ya bupatinya atau pemerintah daerahnya itu kan sangat mungkin ya ke depan dia punya program-program sesuatu yang kita bisnisnya bisa masuk di situ. Misalnya dengan aku nggak ngerti sih, misalnya dia mau concern ke produk makanan atau apa, kita bisa mungkin aja masuk sana. Atau mereka mau bikin pameran, terus kita misalnya mau jual hoodie-nya dan lain-lain gitu kan. Atau kebijakan lain lah yang itu kaitannya dengan peluang gitu. Nah, selain pemerintah, stakeholder kita juga market ya, konsumen itu sendiri. Nggak nutup kemungkinan suatu tempat tiba-tiba dibangun universitas, benar nggak? Nggak menutup kemungkinan tiba-tiba dibangun sekolah atau dibangun suatu kompleks bisnis. Nah, itu contohnya. Jadi itu tergantung pada situasi perubahan stakeholder-stakeholdernya ya. Di mana stakeholder sendiri macam-macam ya, pemerintah, kemudian bisnis yang baru, kemudian konsumen yang baru, peluang-peluang konsumen itu semuanya stakeholder gitu ya. Apakah menjawab? Menjawab. Paling satu poin terakhir, maaf nih teman-teman. Paling satu aja terakhir dari aku adalah berarti sebenarnya nggak masalah ketika kita meng-create market sendiri. Yang terpenting adalah kita bisa menjawab permasalahan dari customer itu ya. Jadi nggak cuma kita jualan aja, tapi ada permasalahan yang kita berikan solusinya gitu. Berarti Kak, yang penting itu ya. Iya, silakan. Mau mengkombinasikan keduanya pun nggak apa-apa. Karena poin terpenting dari bisnis itu adalah bagaimana si bisnis itu survive dengan menjual barang-barang ya tentu saja, karena kan bisnis pasti ada yang dijual gitu kan, baik itu menangkap market maupun kita menciptakan market sendiri. Jadi silakan aja ke teman-teman gitu
Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama. Bayu yakin udah nggak ada? Udah benar. Sementara cukup. Si Bayu, makasih Teteh. Ada lagi? Nggak apa-apa kalau masih ditanyain sih, ya tanyain aja gitu. Kita feel free aja kan di sini. Santai aja sih. Iya. Kalau dari teman-teman gimana? Apakah ada lagi atau enggak? Kalau nggak ada, mungkin aku mau nanya. Teh, menurut Teteh, kenapa sepenting itu buat belajar semua ini? Gimana kalau semuanya ya udah jalan aja gitu, nanti saya ada waktu bisa nemu kekurangan dan kelebihannya gitu. Oke. Kenapa kita penting mempelajari ini? Kenapa kita penting untuk sedetail itu? Karena jawabannya satu. Setiap orang itu tidak mau pada titik yang gagal. Ya kan? Ini pasti ya. Dan kegagalan itu kita bisa mencegah dengan persiapan yang matang. Pernah dengar istilahnya itu preparation makes victory. Kalau kurang lebih apa ya itu? Pokoknya persiapan itu ya itu yang menciptakan kemenangan gitu. Nah, dan di bagian persiapan itu ada detail-detail yang memang harus terpenuhi gitu, Fulvia. Nah, ini adalah suatu yang basic, suatu yang dasar banget ketika teman-teman ingin menjadikan sesuatu itu besar gitu. Dan aku percaya di sini ada teman-teman yang hebat, teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang punya potensi, teman-teman yang punya spirit. Jadi alangkah baiknya apa yang teman-teman lakukan ke depan itu ada suatu fundamental yang dipegang gitu dalam berbisnis ini. Hari ini banyak orang yang mau berbisnis, tapi hari ini berapa sih yang masih mempertahankan bisnisnya? Contoh kecil aja, dulu masih ada Yahoo, sekarang Yahoo apa kabar? Atau ada Bing, ya kan? Tapi orang sekarang cuma melihatnya Google. Artinya berbicara bukan siapa yang mau memulai bisnis, tapi siapa yang bertahan dalam bisnis itu, gitu. Berarti sebenarnya pun yang keresahan yang disampaikan oleh Bayu tadi Teh, ketika kita udah analisis nih saingan, ternyata cuma ada satu nih HoroCloud gitu, dan itu pun terakhir aktif di 2018, itu menjadi kekhawatiran, tapi di sisi lain itu juga peluang buat kita gitu ya Teh ya, karena belum ada saingan yang benar-benar saingan gitu nggak sih Teh? Ya, ya betul. Dan kemudian ini perihal bagaimana teman-teman nge-branding ya. Mungkin bisa jadi yang namanya Beat itu bukan Matic pertama. Matic pertama apa? Motor Matic pertama. Aku nggak tahu. Mungkin ada yang tahu bisa jawab di kolom chat. Ada yang tahu nggak motor Matic pertama itu apa? Itu apalagi yang tadi mau bisnis motor, Mio kah? Kata Rasma. Betul. Mio itu pertama dia bikin motor Matic. Tapi setelah itu kita lihat market share, kita lihat permintaan demand gitu. Siapa yang menang hari ini? Yang menang itu Honda dengan Beat-nya gitu. Nah, ini Yogi korban juga berarti Honda. Ayo lanjut ya. Iya, Honda. Hari ini Honda itu yang lebih unggul daripada Mio. Padahal di awal-awal Mio. Kenapa? Satu, bisnis itu sangat mungkin ya. Walaupun oke tadi ada kompetitornya RCB misalnya yang tutup tahun 2019, tetapi kita bisa buat inovasi di situ ya. Mungkin contoh aja Beat ini ya, mungkin bisa ambil learning aja ya. Beat ini kan ngambil learning dari Mio yang walaupun dia udah duluan datang, tetapi Mio itu kan cenderung lebih berat. Ya kan? Coba teman-teman, Mio sama Beat lebih ringan mana? Beat kan? Nah, karena memang dari awal motor Matic ini kan didesain untuk perempuan, tetapi Mio itu nggak sensitif dengan kebutuhan perempuan yang nggak bisa nih kalau barangnya masih berat gitu kan. Nah, Beat itu bisa menangkap itu. Nah, mungkin ini bisa jadi learning buat teman-teman juga sebenarnya. Gimana sih hari ini kalau kita bukan produk pertama yang dikenal oleh masyarakat, tapi gimana kita supaya bisa ibaratnya fight sama mereka gitu. Kita buat sesuatu yang itu kita bisa fulfill di kompetitor. Kayak gitu. Ya betul, baik lagi ke brand awareness. Misalnya kita produk udah bagus nih, nah makanya tadi di poin marketing aku bilang
media promosi apa yang paling tepat. Nah itu supaya bikin brand awareness. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin marketing itu banyak banget ya. Ada yang namanya tuh perjalanan seorang konsumen itu sampai dia repeat order. Dari dia brand awareness, trial, gimana caranya sekarang trial, setelah trial dia purchase, setelah purchase dia repeat order. Itu perjalanan seorang konsumer terhadap satu produk. Dan itu untuk dibedahnya itu banyak banget. Itu kalau memang teman-teman mau spesifik, misalnya belajar tentang marketing ya, itu banyak banget sebenarnya. Ini kayak cuman kulit-kulitnya doang sih yang tadi aku describe. Karena ngomongin marketing itu banyak banget lah. Gitu. Berarti Betul, marketing funnel strategi. Apa tuh marketing funnel strategi? Kawan-kawan Bayu nih, Ya, isi juga. Bayu ini dari marketing kah? Atau teknik industri, ekonomi? Di DM Kak, di digital marketing. Wah, digital marketing, wah keren tuh, keren banget. Nah, sekarang kan arahnya orang udah mulai ke digital semua kan? Ya. Ada pertanyaan dari Nawang nih Teh, bagi tips MT Mbak. Bagi tips MT, oke, MT. Teman-teman sering dengar juga MT berarti ya, familiar juga ya. Coba nanya dong sama Nawang Putri. Mikrofonnya nyalain aja. Boleh. Share screen-nya boleh di-stop dulu nggak Teh, biar aku bisa liatin wajahnya berdua gitu. Boleh. Ya. Ya, silakan Nawang. Oke, halo Mbak. Halo Nawang. Gimana kabarnya Nawang? Alhamdulillah, luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Ya, Besok weekend. salam Nawang. Tadi Nawang nanya bagi tips MT ya. Iya, ini Mbak. mungkin karena pas banget aku ketemu teman-teman di sini bakal jadi future leaders-nya Boyolali ya, Ra ya. Amin. Semoga mereka. MT itu sebenarnya sepemahaman Nawang MT itu apa? Dulu itu kan pernah kan Mbak dari dari prodi itu pernah kayak ada kuliah tamu gitu yang isi cutting dari ikut MT yang Mayora Mbak, tapi PT Mayora. Terus kalau aku nangkepnya secara singkatnya itu kayak jalur Axel menuju manajer gitu Mbak. Katanya ada pelatihan 6 bulan dan tiap 3 bulan sekali tuh pasti ada auditnya gitu Mbak. Dan kesempatan untuk bekerja di PT atau perusahaannya itu lebih besar daripada yang emang sebelumnya belum pernah ikut MT gitu Mbak. Udah Mbak. MT. Iya, jadi udah ada nangkep sama MT itu gimana. Jadi MT itu memang program perekrutan biasanya di perusahaan, itu kayak program perekrutan fast track ya. Jadi jalur cepatnya gitu. Jalur cepatnya, dan itu biasanya seleksinya juga aku bilang cukup ketat ya, dibandingin misalnya kita mau apply satu job vacancy tertentu gitu. Nah, tipsnya adalah pertama kita emang harus nyiapin itu dari masa-masa sekolah atau kuliah dulu gitu. Karena apa yang diujikan itu nggak cuman soal hard skill, tapi soft skill juga gitu. Seleksinya nanti ada beberapa, dan betul prosesnya kenapa perlu ada audit dalam periode tertentu yang 6 bulan atau setahun sekali, itu karena yang di dunia kerjaan sendiri tuh yang diujikan nggak cuman kemampuan kita dalam misalnya membuat strategi, tapi bagaimana implementasikan konsisten. Dan juga soft skill kita paling utama, karena kita di sana ketemu banyak orang yang berbagai background gitu. Gimana kita supaya bisa kerja bareng mereka gitu. Nah ini nanti teman-teman di trainer ini ya, di RCB ini itu bagus banget menurutku. Teman-teman optimalin pengalaman teman-teman di trainer ini. Kenapa? Karena ketika teman-teman ini ya, aku ngerasain sekarang sih. Jadi ketika teman-teman mencoba menjual sesuatu, itu teman-teman butuh berbagai skill. Pertama, mulai dari mempelajari si produk itu. Kedua, gimana caranya memahami kompetitor. Itu kan kayak mulai dari analisa, sampai strategi, sampai negosiasi, itu semuanya dibutuhkan. Itu peluang besar buat teman-teman ngelatih soft skill itu gitu. Ya, jadi tipsnya gimana? Tipsnya adalah teman-teman persiapkan hard skill dan soft skill-nya sejadi mungkin sejak sekarang ini. Teman-teman lagi sekolah, teman-teman lagi kuliah.
gitu. Karena kalau misalnya seleksinya sih standar-standar aja ya, kayak tes wawancara, kesehatan, tapi nanti yang menyeleksi benar-benar itu pas program udah terekrutnya itu, yang selama 2 tahun atau 3 tahun, beda-beda tiap perusahaan. Gitu. Gitu, Nawang. Oke, mantap. Makasih Mbak. Ih, dapat Ya, jawaban semangat ya. langsung dari Nah, Nawang gak dari nyesel. Bunda. Nawang sekarang kuliah Iya, atau Mbak. sekolah? Oh, di mana? Kuliah. Di UNS, Mbak. Di UNS. Iya. Ya. Jurusan apa? Indus, Mbak. Teknik Indus. Wah, mantap, teknik industri. Cucu leadernya perusahaan-perusahaan tuh biasanya tuh. Itu Amin. juga belajar berbagai hal kan, mulai dari produk, Iya. human engineering, bener kan? Iya. Pokoknya maksimalin aja lah. Sekarang teman-teman di RCB, terus di kampus juga, pokoknya dioptimalin lah. Percaya deh teman-teman di sini masa depan cerah semua kok. Amin. Nih, Nawang. Semangat ya. Nawang tuh tim trainer, Teh. Marahin Oh dari iya, nanti apa kalau Nawang di trainer nggak maksimal, nanti aku ini Teh ke Teteh wes. Nawang, nanti kalau di trainer maksimal, nanti kamu bisa, kalau butuh rekomendasi nanti aku hubungin Teteh deh buat kamu. Siap. Semangat ya pokoknya ya. Oke, Mbak. Ya. Ada lagi selain Nawang yang mau ini? Ada lagi yang mau nanya selain Nawang, teman-teman? Gak ada? Kalau yang ada yang mau nanya boleh open mic, boleh lewat chat ya teman-teman. Sebenarnya ini tadi tuh cuma aku alokasikan sampai jam 9 kurang. Tapi karena materinya begitu asik gitu ya, terus teman-teman atensinya juga asik, dan kapan lagi gitu kan menghadirkan Teteh yang dihubungi cuma H-2 terus kayak. Jadi ceritanya tuh kemarin cuma gini ya Teh ya, aku tuh nanya gimana caranya bikin usaha, terus Teteh jelasin, terus kok kayaknya ribet ya, terus kayaknya semua orang juga harus paham gitu, langsung Teh bisa nggak ngisi gitu, terus alhamdulillahnya Teteh bisa. Makasih ya Teh, udah dadah. Aku juga senang banget nih bisa ketemu teman-teman yang luar biasa, dapat undangan khusus dari Ibu Pejabat Kemendikbud ya. Aku harus ngedit ini, nanti harus dipotong ini. Ada lagi dari teman-teman? Terakhir pertanyaan dari aku. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita sampai di penghujung acara nih teman-teman. Mau minta closing statement-nya dari Teteh buat kita semua. Oke, closing statement dari aku ini kaitannya juga dengan berbisnis ya. Bisnis itu suatu yang nggak mudah, tetapi aku percaya itu dengan kerja keras teman-teman bisa. Jadi memang keberhasilan ialah milik mereka yang selalu terjatuh lalu bangkit. Karena sukses adalah perpaduan sempurna antara kerja keras, pantang menyerah, dan kemauan untuk belajar. Jadi tetap semangat. Keren. Tetap semangat ya teman-teman. Jadi apa yang Kak Teteh bilang gitu kan adalah belajar. Aku sih selalu menangkap poin yang Teteh bilang, kemauan belajar, mau itu linear atau enggak ya Teh ya, sama jurusan kita kayak gimana belajar. Dan salah satu keberkahan belajar itu kan dengan kita bersungguh-sungguh ya Teh ya. Jadi aku berharap ini di RCB jangan cuma menganggap RCB itu sebagai to-do list atau checklist organisasi program kerja, tapi kalau produk aja punya jiwa gitu ya, masa kita dalam berorganisasi nggak punya jiwa? Nah, aku berharap teman-teman menghadirkan jiwa teman-teman di Rumah Cendekia Boyolali. Gitu aja materi dari Teh Dita yang luar biasa ini. Makasih banyak. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di lain waktu kalau misalnya teman-teman mau chat atau apapun itu silahkan. Ara punya kontak saya. Teman-teman feel aja ya. Jadi mentor mau nggak Teh? Kalau ada yang mau pengen jadi mentinya gitu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Atur aja, Ra. Mintanya langsung di depan aja. Yaudah, kita kasih close dulu, virtual close buat Teteh. Kita foto bareng juga nih Teh, teman-teman boleh on cam, nggak buat yang mau ngambil kerudung boleh banget ngambil kerudung. Aku boleh, Mas Farhan aku boleh dibantu buat screenshot nggak? Lagi pakai laptop atau HP? Sembari nunggu teman-teman yang lain. Ya, makasih ya Mas Farhan. Ya, wes, Faris keren banget nih. Tahu mau foto bareng ya kan, Faris langsung on cam. Coba. Oke teman-teman yang lain juga silakan buat on cam, yang teman-teman yang cewek mau
langsung yang berjilbabnya, silahkan. Oke, kita foto ya kalau gitu ya. Kita mulai. Di sini ada 2 layer di aku. Oke, kita foto dulu 1. Mas Farhan dong Mas Farhan lah yang ini. Silakan Mas Farhan. Bentar. Oke, teman-teman, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Faris sok cool banget tuh kayaknya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Tuh, mundur 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Yeay, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Teteh. Makasih banyak Teteh. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin Udah, insya Allah. Next time kalau siang hari atau teman-teman di chat itu mungkin kita bisa lebih banyak lagi diskusi ya. Dalam kondisi yang lebih fresh, lebih sehat lagi, jaga kesehatan teman-teman ya. Lagi kayak gini kondisinya. Tetap semangat. Makasih ya. Makasih Ara. Makasih Teh. Nanti kalau dinas ke Bogor, insya Allah meet up. Meskipun udah 3 kali janjian nggak pernah jadi. Ya belum sempat terus ya Raya. Iya belum. Kalau ke Bogor ya. Ya oke, thank you ya. Aku grup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.